Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, panjang umur dan bahagia selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Dewi dan teman saya Teh Anis. Kami akan mempresentasikan tentang sistem manajemen program ISPA. ISPA atau penyakit infeksi saluran pernapasan akut adalah penyakit infeksi yang mengenai salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. Penyakit ISPA yang paling menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah pneumonia, karena penyakit ini merupakan penyakit yang paling banyak, sekitar 80,9%, menyebabkan kematian khususnya pada balita di antara penyakit ISPA lainnya. Dalam pelaksanaan program penanggulangan pneumonia, upaya yang diharapkan Jurnal Kesehatan Masyarakat di volume 3 adalah bertujuan untuk menurunkan kematian balita karena pneumonia. Rencana strategis Kementerian Kesehatan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 menetapkan cakupan presentasi kabupaten atau kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tata laksana pneumonia sesuai standar sebesar 60% pada akhir tahun 2024. 2024. Sistem yang menunjang adalah sumber daya manusia, jumlah tenaga yang kompeten, kemudian dana, dukungan dana dari anggaran puskesmas, kabupaten atau kota, kementerian ataupun pihak lain seperti swadaya, swasta atau asing. Sarana prasarana meliputi alat kesehatan, obat-obatan, ruangan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang menunjang. Panduan atau pedoman merupakan pedoman pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan maupun dari kabupaten atau kota setempat. Kebijakan pimpinan setempat untuk melaksanakan program ISPA kegiatan prioritas untuk mendapatkan dukungan. Perencanaan. Dalam manajemen puskesmas, ada 2 perencanaan yang dilakukan, yaitu penyusunan rencana usulan kegiatan atau yang biasa disebut RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK, program ISPA. Rencana usulah kegiatan RUK harus memuat antara lain jenis program, kegiatan pokok, rencana kegiatan, target, volume kegiatan, sasaran yang ingin dicapai, dan lainnya. Sedangkan penyusunan RPK yang harus dirinci dan menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut: jenis kegiatan, rincian kegiatan, volume kegiatan, lokasi pelaksanaan, tenaga pelaksana, sumber pembiayaan, dan penjadwalan. Pengorganisasian. Pembentukan tim lintas program dan lintas sektor serta berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing program atau sektor. Penunjukan seseorang bertanggung jawab pada program ISPA di setiap puskesmas. Melakukan kemitraan baik dengan kader tokoh masyarakat, tokoh agama sebagai perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan agar dapat membantu untuk mensosialisasikan dan pengawasan penyakit ISPA di masyarakat. Penggerakan. Adanya lokakarya mini bulanan di mana di dalamnya terdapat pembahasan mengenai program ISPA sebagai salah satu media untuk menginformasikan tentang tujuan, target, dan capaian kepada tenaga lainnya sebagai pertimbangan dalam implementasi program prioritas yang harus aktif dilaksanakan. Kemudian ada pengawasan, melakukan pencatatan dan pelaporan program ISPA baik di luar gedung maupun di dalam gedung.
pemberdayaan masyarakat baik kader ataupun tokoh masyarakat dalam mengawasi penyakit ISBA di masyarakat, supervisi secara vertikal. Pencatatan dan pelaporan. Pelaporan program harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya harus disusun secara lengkap dan format yang sudah ditentukan harus bersifat fakta dan dilaporkan tepat pada waktunya. Kemudian dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan secara online. Di sini juga ada umpan baliknya. Umpan balik berdasar pada hasil analisis program ISPA dari pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan secara hierarki. Pengawasan dan pemantauan penyakit di masyarakat dapat juga dilakukan kader maupun tokoh masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari tenaga kesehatan. Kemudian, pimpinan daerah melalui perangkat OPD setempat menjadi pengawas dan pemantau dalam program ISPA. Baik, mungkin ini yang dapat kami presentasikan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.